Analisis kebutuhan software dan hardware server, serta instalasi sistem operasi jaringan. Mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan, kelas 11 TKJ. Server itu apa sih? Ada yang tahu apakah server itu? Apa aja sih yang harus dianalisis dalam membuat sebuah server? Ayo, ada yang tahu? Setelah dianalisis, bagaimana sih cara menginstalasi sistem operasi jaringannya? Ada yang sudah pernah menginstalasi sistem operasi? Ayo kita mulai pembahasan materi kali ini. Komputer server. Komputer server adalah perangkat yang di dalamnya terinstal sistem operasi jaringan yang sengaja dibangun untuk melayani berbagai komunikasi data dari user atau klien. Sedangkan komputer klien adalah komputer user dengan sistem operasi berbasis desktop ataupun mobile. Analisis kebutuhan server. Sebelum kita memilih atau menginstalasi sebuah server, terlebih dahulu kita harus menganalisis kebutuhan server tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis kebutuhan perangkat lunak atau software server. Yang kedua adalah analisis kebutuhan perangkat keras atau hardware server. Pada analisis kebutuhan perangkat lunak software, di sini ada kaitannya dengan pengembangan komputer server pada kondisi atau kemampuan yang diharapkan ada pada komputer server dan diinginkan oleh user. Di sini umumnya komputer server dibangun berdasarkan analisis kebutuhan aplikasi yang diinginkan oleh user, termasuk di dalamnya perangkat keras yang mendukung untuk menjalankan hal tersebut. Kecocokan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada dalam sistem komputer ini biasa dikenal dengan istilah kompatibilitas. Sistem operasi yang dipilih haruslah sistem operasi yang kompatibel dengan berbagai aplikasi yang ada di dalamnya. Ini dapat dilakukan melalui identifikasi berbagai kebutuhan aplikasi dari user. Jika akan digunakan dalam jaringan, identifikasi juga kompatibilitasnya dengan sistem operasi lainnya. Kompatibilitas ini dapat diketahui melalui tipe jaringan yang digunakan. Misalkan, jaringan Linux mampu menghubungkan berbagai distro Linux, termasuk juga dari berbagai versi sistem operasi Windows dan Mac OS. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan perangkat keras atau hardware server. Ini merupakan kelanjutan dari analisis kebutuhan perangkat lunak server. Dari aplikasi-aplikasi tersebut yang telah berhasil diidentifikasi pada tahap analisis kebutuhan perangkat lunak sebelumnya, akan dapat diketahui berapa besar spesifikasi komputer server yang digunakan. Nah, berikut ini adalah analisis kebutuhan perangkat lunak atau software. Yang pertama, apakah ada kebutuhan pengolahan data dengan aplikasi khusus? Maksudnya adalah, di sini bila ada, maka penentu sistem operasi dapat dilihat berdasarkan aplikasi khusus tersebut. Yang kedua, apakah aplikasi-aplikasi tersebut mendukung lingkungan multi-user atau user tunggal? Maksudnya adalah, ini dapat menentukan apakah akan diinstal di komputer server atau klien. Selain itu, ini dapat digunakan untuk menentukan bagian-bagian mana dari pengolahan data yang dapat disimpan di server. Yang ketiga, apakah ada data atau file yang dibagi dalam jaringan? Jika ada, maka sebaiknya menggunakan sistem operasi jaringan yang mampu menjaga kompatibilitas format datanya. Contoh,
apabila dalam jaringan ada kegiatan berbagi dokumen teks seperti file ekstensi .doc, maka server dapat menyediakan aplikasi seperti LibreOffice atau WPS Office yang digunakan oleh user untuk membuka file, termasuk juga menyediakan layanan seperti server FTP. Kemudian setelah dianalisis, baru dibuat dokumentasi berupa dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak server. Yang terakhir adalah melakukan uji coba atau review kebutuhan jaringan. Untuk analisis kebutuhan perangkat keras atau hardware, yang harus diperhatikan adalah setelah menganalisis sistem software yang diinginkan, maka kita harus menentukan yaitu jumlah RAM yang dibutuhkan. Berapa jumlah RAM yang dibutuhkan atau memori yang dibutuhkan oleh komputer untuk mengoperasikan software-software yang telah kita pilih. Terus kemudian media penyimpanan atau hard disk, disesuaikan juga berapa banyak data yang dibutuhkan oleh komputer server tersebut. Terus kecepatan prosesor dan lain-lain sebagainya. Setelah analisis tersebut, lakukan lagi dokumentasi spesifikasi kebutuhan perangkat keras server. Yang terakhir, kemudian lakukan uji coba kembali atau review uji coba kebutuhan jaringannya. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan kebutuhan minimal yang ada. Syarat instalasi sistem operasi jaringan. Yang pertama adalah jumlah RAM yang diperlukan. Yang kedua adalah besar ruang harddisk yang akan digunakan. Yang ketiga adalah tipe atau kecepatan prosesor. Yang keempat adalah resolusi video atau layar. Ini diperlukan untuk sistem operasi berbasis GUI. Contoh, pada sistem operasi Debian WinZ Desktop memerlukan syarat. Yang pertama, prosesor minimum Pentium 4 1 GHz. Yang kedua, RAM minimal 128 MB, tapi disarankan untuk 512 MB. Yang ketiga adalah hard disk minimal 5 GB. Metode instalasi sistem operasi terdapat sejumlah metode yang digunakan untuk menginstal sistem operasi. Penentuan ini berdasarkan pada kondisi hardware, persyaratan sistem operasinya sendiri, dan kebutuhan user. Berikut ini adalah jenis instalasi sistem operasi. Ada install baru, ada upgrade, ada multiboot, ada virtualisasi. Untuk instalasi baru digunakan apabila jaringan yang akan dibangun adalah jaringan baru ataupun adanya penambahan perangkat server baru yang tidak mendukung sistem operasi jaringan yang ada saat ini. Untuk upgrade digunakan pada sistem jaringan yang sudah berjalan. Opsi ini dilakukan biasanya karena ada perbaikan fitur yang ada pada sistem operasi yang digunakan, termasuk juga karena fitur baru yang memang diperlukan. Untuk multiboot, sistem operasi ini dilakukan apabila disyaratkan untuk ada lebih dari satu sistem operasi dalam satu komputer. Maka, opsi ini dapat dipilih untuk memungkinkan pengguna lebih dari satu sistem operasi. Dan nantinya setiap sistem operasi akan ditempatkan pada partisinya masing-masing. Yang terakhir, untuk virtualisasi, digunakan teknik ini untuk memungkinkan instalasi sistem operasi dilakukan di atas sistem operasi yang ada saat ini. Tidak dalam partisi tertentu, namun dalam suatu file tertentu.
File ini merupakan perwakilan dari suatu sistem komputer virtual. Satu komputer dapat memiliki lebih dari satu komputer virtual. Oleh karena itu, instalasi lebih dari satu sistem operasi juga dimungkinkan dengan teknik ini. Biasanya sistem virtual ini kita kenal dengan VirtualBox, VMware, dan Virtual PC. Perhatikan sebelum menginstal. Yang harus diperhatikan sebelum melakukan penginstalan ada dua, yaitu satu, struktur partisi. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengamankan data yang ada adalah dengan membuat partisi yang berbeda untuk sistem dan data. Dimaksudkan di sini adalah dengan adanya pemisahan ini akan memungkinkan nantinya sistem tersebut di-upgrade tanpa mempengaruhi datanya. Pembagian ini juga dapat membantu dalam proses backup dan restore. Yang kedua adalah penempatan jenis sistem file. Sistem file merupakan manajemen file yang diterapkan sistem operasi untuk mengelola file-file yang tersimpan di hard disk. Contoh sistem file itu ada FAT16, FAT32, NTFS, HPS, ext2, ext3, ext4. Sistem operasi dapat memiliki lebih dari sistem file, seperti Linux Ubuntu yang dapat mengelola hampir semua sistem file yang ada saat ini. Setiap sistem file yang dipilih memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk tugas pada materi kali ini adalah yang pertama, mengapa diperlukan analisa kebutuhan dalam menentukan kebutuhan server. Yang kedua, apa yang dimaksud kebutuhan dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan perangkat lunak server. Yang ketiga, apa perbedaan dari sistem file FAT16, FAT32, NTFS, HPFS, ext2, ext3, dan ext4. Yang keempat, tuliskanlah langkah-langkah instalasi sistem operasi GUI. Contohnya Windows 10 menggunakan flash disk. Yang kelima, tuliskanlah langkah-langkah instalasi sistem operasi TeX, yaitu Debian contohnya menggunakan virtualisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini dapat kalian serap dengan baik dan selamat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Terima kasih.